Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rinal. Bagi yang nonton channel ini, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di segmen kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor tentang ambulan gaib. Kali aja ini bisa kejadian juga sama gue atau kalian. Oke, langsung aja kita masuk ceritanya. Inilah kisahnya. Terlihat seorang gadis yang berlari tergesa-gesa di tengah rintikan hujan. Air matanya tersamar oleh air hujan yang menimpanya di pipinya. Tapi hal tersebut tidak menyembunyikan raut wajahnya yang ketakutan. Sambil sesekali menoleh ke belakang, ia terus berlari melewati jalan sepi di tengah hutan. Langkahnya terhenti tepat di atas sebuah tebing. Ia tak bisa kemana-mana lagi. Seorang pria dengan seringainya yang mengerikan berjalan perlahan mendekati gadis itu. Di tengah keputusasaannya, ia memutuskan untuk melompat dari tebing. Rupanya aku sedang bermimpi. Nadia terbangun dengan napas yang masih terengah-engah dan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Kau tahu Nadia, aku benci sekali dengan Edwin. Memang dia pikir dia siapa? Bisa datang dan pergi begitu saja. Aku bukan boneka yang masih bisa tersenyum. Meski sudah pernah dibuang ke tong sampah dan dipungut lagi. Hei Nat, kau mendengarkanku enggak? Tanya Kayla yang melihat Nadia tidak menanggapi curhatannya dan hanya melamun sambil menatap ke arah jalan raya. Di tengah lamunannya, Nadia melihat sebuah ambulan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dan tepat di depannya sebuah sedan melaju dengan kecepatan tinggi pula yang sama. Keduanya akan bertabrakan. Mas! Spontan Nadia berteriak. Namun sebelum hampir bertabrakan, ambulan tersebut menghilang begitu saja. Hei, ada apa Nat? Tanya Kayla yang terkejut dengan teriakan Nadia. Tadi aku melihat sebuah ambulan yang akan bertabrakan dengan sebuah sedan. Mana aku tak melihat. Lagi pula jalanan juga sedang macet. Kayla celangak celinguk gitu menuju kampus dan meninggalkan Kayla. Ia masuk ke toilet, menyalakan keran, lalu membasuh mukanya. Kau tak apa-apa kan Nat? Kayla masuk menyusul Nadia. Tidak, aku baik-baik saja Kay. Aku tahu kamu orang yang tertutup. Aku juga tidak bermaksud untuk ingin tahu. Aku hanya khawatir akhir-akhir ini aku sering melihat kamu melamun. Sudahlah Kel, potong Nadia. Sudah kubilang, aku tuh baik-baik saja, bentak Nadia. Oke, baiklah kalau memang begitu. Kayla mengalah lalu meninggalkan Nadia. Malam ini Nadia kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang gelap dan sepi. Tidak beda jauh dengan mimpinya yang semalam. Dari kejauhan ia melihat sosok laki-laki berseragam putih. Jantungnya berdebar dengan cepat. Baru saja ia ingin berlari, tapi sebuah tangan terasa mencekik leher. Laki-laki tersebut hanya berjarak beberapa sentimeter lah gitu dari dirinya. Wajahnya gosong dan kedua bola matanya tidak ada sehingga menimbulkan lubang hitam
yang sangat menyeramkan. Nadia masih berusaha untuk melepaskan tangannya dari laki-laki tersebut, dari lehernya. Dan akhirnya berhasil. Ia segera berlari menjauh. Namun laki-laki tersebut berhasil mendapatkan kembali Nadia. Ia menarik tangannya Nadia dengan keras hingga kuku-kukunya yang panjang menembus kulit Nadia. Nadia menggerang kesakitan. Mau kemana, Nat? Kau adalah korban terakhirku. Seharusnya kau sudah mati bersama teman-temanmu waktu itu. Aku belum tenang jika korban terakhirku belum mati. Maka dari itu aku akan membunuhmu sekarang, ucap laki-laki tersebut. Ia memegang sebuah pisau bersiap untuk membunuhnya. Nadia, jangan, aku mohon jangan. Nadia terbangun lagi. Ia merasakan sakit dan perih di tangannya. Dan ia begitu terkejut mendapati tangannya yang sudah berlumuran darah dan penuh luka. Ia segera menuju wastafel untuk membersihkan tangannya. Lukanya terlihat begitu jelas seperti bekas cakaran dan kulitnya yang agak sedikit sobek. Nadia meringis kesakitan sambil mengambil kotak obat lalu membalut lukanya. Pagi ini Nadia pergi ke kampus dengan tangannya yang diperban. Ia melihat jalanan sepi lalu hendak menyeberang. Namun tiba-tiba ia melihat dari kejauhan sebuah ambulan yang muncul dengan kecepatan tinggi dan langsung menabraknya. Nadia terpental beberapa meter dan mendarat di atas taman tepat di depan kampusnya. Kayla shock melihat langsung menghampirinya. Hei, jangan melihat saja, cepat bawa ia ke rumah sakit, ucap Kayla kepada kerumunan orang-orang yang mengelilingi Nadia. Kayla begitu terlihat panik melihat sahabatnya sedang sekarat. Kayla menunggu di depan ruangan di tempat Nadia dirawat. Sesekali ia mengintip melalui jendela yang tertutup setengahnya dengan hordeng hijau. Ia terlihat begitu cemas dengan keadaan Nadia. Kau tahu apa yang terjadi pada temanmu? Seorang lelaki berwajah cukup tampan dan berperawakan tinggi menghampiri Kayla, lalu duduk di sebelahnya. Kau ini siapa? Tanya Kayla sambil menyeritkan dahinya. Oh, perkenalkan, namaku Ardan, ucap laki-laki itu sambil menyodorkan tangannya. Aku Kayla. Apa kamu gak melihat apa yang terjadi dengan temanmu? Tanya Ardan kembali. Aku hanya melihat Nadia tiba-tiba terpental begitu saja. Temanmu itu sebenarnya tadi ditabrak oleh sebuah ambulan. Kau ini bercanda. Tadi aku tidak melihat ambulan di sana. Tentu saja kau tidak melihatnya. Ambulan itu bukan berasal dari dunia ini. Ambulan itu berasal dari dunia lain. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Aku semakin tak mengerti dengan apa yang kau katakan. Kau memang tidak mengerti, tapi aku yakin temanmu pasti tahu. Seorang perawat masuk untuk memeriksa keadaan Nadia. Ia sudah sadar dilihatnya, tapi keadaannya masih sangat lemah. Nadia ini terus memperhatikan perawat. Dia pikir ini perawat agak aneh gitu.
Ini wajahnya pucat seperti tidak ada darah gitu yang mengalir di dalam tubuh si perawat tersebut. "Kenapa Nadia? Apakah ada yang aneh dari diriku?" tanya perawat itu. Yang kemudian berubah menjadi sosok laki-laki seperti yang ada di dalam mimpinya. Lalu langsung mencekik leher Nadia. Ia meronta-ronta berusaha melepaskan Nadia. "Nadia, kamu kenapa?" Kayla masuk dan terkejut melihat Nadia meronta-ronta sambil memegangi lehernya. Ardan yang ikut masuk segera menolong. Ia menarik makhluk yang sedang mencoba membunuh Nadia. Makhluk itu terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan Ardan. Ia pun mencoba menyerang Ardan, namun gagal. Ardan berhasil mencengkram bahu makhluk itu ya. Seketika makhluk itu menghilang menjadi kepulan asap, tapi beraroma seperti daging terbakar. "Kamu nggak apa-apa, Nat?" tanya Ardan. Nadia menggeleng. Ia masih terlihat ketakutan. "Hei, sebenarnya ada apa ini?" tanya Kayla yang terlihat bingung. "Nadia, sepertinya makhluk itu sudah berani mengganggumu di dunia nyata. Sebaiknya kau harus cepat melenyapkan makhluk itu, atau kau..." Ardan menggantung kata-katanya. "Ya, aku tahu. Makhluk apa? Melenyapkan apa? Bisakah kalian menjelaskan kepadaku?" tanya Kayla yang semakin bingung. Semua ini ada kaitannya dengan kejadian 1 bulan yang lalu. Petugas ambulan yang menabrak semua temanmu hingga tewas. Ia sepertinya bersekongkol dengan iblis. Tugasnya untuk membunuh ke-7 remaja tidak berhasil dan menyisakan kamu sendiri. Namun pria tersebut sudah tewas sebelum menyelesaikan tugasnya. Dan kini ia sedang memburumu menjadi korban terakhirnya. Jelas Ardan. "Tapi bagaimana kau tahu? Aku bahkan tidak mengenalmu sebelumnya." "Aku ada di sana saat kejadian itu terjadi, termasuk saat mayat pria yang dibakar massa itu bangkit. Nadia, tepat tengah malam ini kau harus menyelesaikan semuanya." "Tapi bagaimana caranya?" "Kau harus ke sana tepat tengah malam dan mengubur mayat pria itu. Jam 12 tepat tengah malam." Nadia, Kayla, dan Ardan tiba di tempat pembunuhan ke-6 teman-teman Nadia yang sedang berkemah pada saat itu. Masih terekam jelas lah dalam ingatan saat mereka sedang membuat api unggun. Lalu muncul sebuah ambulan yang langsung menabrak semua teman-temannya. Warga yang melihatnya segera memanggil massa lalu membakar ambulan tersebut bersamaan dengan pengemudinya. Nadia berjalan menuju arah bangkai ambulan yang hanya menyisakan kerangkanya saja. Matanya menangkap sesuatu yang membuat dia merasa mual. Mayat petugas ambulan itu masih di sana. Ternyata tidak ada warga yang sudi untuk menguburnya. Tiba-tiba terdengar suara sirine ambulan. "Nadia, awas!" Kayla mendorong Nadia hingga akhirnya si Kayla yang tertabrak ambulan tersebut.
Kayla. Nadia segera menghampiri Kayla yang terbaring dengan luka parah di bagian kepala. Ardan, bagaimana ini? Kita harus cepat membawanya ke rumah sakit, kata Nadia sambil terisak. Jadi, menurutmu aku harus melakukan apa? Tanya Ardan dengan sinis. Kenapa kau berkata seperti itu? Kata Nadia dengan kesal. Untuk apa aku menolong temanmu? Sedangkan aku juga ingin membunuhmu, korban terakhirku. Jadi kau... Nah, seketika itu sebuah ambulan tanpa pengemudi menabrak Nadia dengan kecepatan tinggi. Nah, itu adalah kisah dari ambulan ya, dimana di situ si Nadia akhirnya tewas juga karena si pengemudi tadi yang berkolaborasi dengan iblis ya, dia masih penasaran dengan korban terakhirnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kalian tidak ketinggalan video-video cerita horor selanjutnya. Gua Rinal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.